Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi permutasi dan kombinasi untuk menuntaskan tugas dari dosen kami yaitu Pak Syafar dalam mata kuliah Matematika Komputer. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Kami dari kelompok 6, saya sendiri selaku moderator Zainul Abidin. Selanjutnya ada Hadijah Kurniawati Wahid selaku pemateri 2, Andi Adriansyah selaku pemateri 3, Muhammad Alif Al-Kadri, Muhammad Makbul N selaku pemateri 1, Femi Nurul Ahzana, dan terakhir Muhammad Rafli Maulana. Baik, langsung saja. Saya akan memberikan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi merupakan rumus matematika yang saling terkait satu sama lain. Permutasi dapat diartikan sebagai cara untuk menyusun sejumlah objek dengan urutan tertentu. Sedangkan kombinasi nyaris sama seperti permutasi, yaitu cara untuk menggabungkan sejumlah objek, tetapi untuk kombinasi tanpa adanya urutan. Nah, selain dari pengertian, kita akan membahas apa itu sejarah permutasi dan kombinasi. Sejarah permutasi. Permutasi dan kombinasi sebenarnya telah digunakan sejak lama oleh para ilmuwan. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang disebut-sebut mengenalkan konsep permutasi dan kombinasi. Kabarnya konsep permutasi pertama kali digunakan di Cina pada tahun 1000 sampai ketika itu Belum. konsep permutasi di Cina digunakan dalam sebuah heksagram di Yijing. Kemudian ada pula seseorang matematikawan dan kriptografer asal Arab Saudi bernama Al-Khalil yang juga mengklaim bahwa penggunaan permutasi dan kombinasi pertama tercantum dalam bukunya yang berjudul The Book of Cryptographic Messages. Baik, kita lanjut. Permutasi dan kombinasi itu digunakan untuk menyusun semua kemungkinan huruf Arab dengan atau tanpa huruf vokal. Ada pula di India. Seorang matematikawan asal India, Bhaskara II, mencetuskan permutasi dan kombinasi dalam budaya Rifali pada 1150. Ia menjelaskan bahwa hasil kali dari perkalian barisan aritmatika yang diawali dan ditambah dengan satu dan berlanjut ke bilangan tempat akan menjadi variasi bilangan dengan angka tertentu. Tak hanya itu, ada juga pada tahun 1677 di mana Fabian Setman menjelaskan jumlah permutasi lonceng dalam perubahan Dering. Setelah itu, ilmuwan asal Italia yang bernama Joseph Losclancre pada 1717-an menemukan sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan dengan konsep permutasi dan pada akhirnya konsep itu dijelaskan oleh Évariste Galois melalui teori Galois. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri 1 telah memaparkan materinya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri 2 kesempatan untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, selanjutnya ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, perbedaan yang paling jelas dari permutasi dan kombinasi sesuai dengan definisinya masing-masing, di mana keduanya berbeda caranya, permutasi dengan urutan, sedangkan kombinasi tidak. Kemudian yang kedua, selain soal urutan, permutasi dan kombinasi juga beda dalam penempatan dan posisi, di mana di kombinasi tidak diperlukan. Ketiga, permutasi biasanya digunakan untuk mengatur huruf, angka, benda, sampai orang. Sedangkan kombinasi biasanya digunakan dalam memilih satu item yang spesifik, seperti menu makanan, pakaian, serta subjek. Keempat, dari segi jawaban antara permutasi dan kombinasi juga berbeda, di mana permutasi cenderung menanyakan berapa banyak urutan yang bisa disusun dari sebuah objek, sedangkan kombinasi adalah cara untuk menentukan berapa banyak kelompok yang berbeda yang dapat diambil. Contoh sederhana, pertama itu
Sebuah kotak yang berisikan 3 buah bola dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, hijau. Budi diminta untuk mengambil 2 bola secara acak, tetapi urutannya harus diperhatikan. Berapakah kemungkinan pasangan yang bisa diambil oleh Budi? Jawabannya, kasus tersebut merupakan contoh soal permutasi karena jelas ada pernyataan harus urut. Dengan menggunakan rumus permutasi, maka kemungkinan yang bisa diambil dari kotak tersebut adalah merah kuning, kuning merah, kuning hijau, hijau kuning, merah hijau, dan hijau merah. Jadi ada 6 permutasi yang bisa digunakan untuk mengambil 2 bola dalam kotak. Kemudian contoh yang kedua itu di dalam sebuah kelas ada 3 murid, yaitu A, B, dan C. Dari 3 murid tersebut, guru harus memilih 2 orang saja untuk mewakili kelas dalam lomba menggambar. Berapakah berapa banyakkah kombinasi 2 orang yang dibuat dari 3 orang murid tersebut? Jawabannya, soal ini merupakan contoh kasus kombinasi. Karena pada dasarnya kombinasi ini tidak diperlukan urutan, maka secara logika kombinasi yang bisa dibuat dari 3 murid itu adalah A dengan B, A dengan C, serta B dengan C. Jadi ada 3 kemungkinan pasangan yang bisa dipilih oleh guru untuk mewakili kelas. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang ketiga untuk memaparkan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan kepada moderator yang telah memberikan saya untuk menjelaskan suatu materi. Materi yang kali ini saya akan jelaskan adalah rumus permutasi. Permutasi unsur berbeda. NPR. Keterangannya P itu sebagai permutasi. N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih. R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Sedangkan simbol itu adalah faktorial. Permutasi unsur yang sama dapat kita lihat dari rumus di atas bahwasanya ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah itu rumusnya Pn sama dengan N kurang 1 faktorial. Dapat kita lihat keterangannya adalah P itu sebagai permutasi, N yaitu banyaknya unsur, sedangkan faktorial itu lambat dari faktorial. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang tadi telah memaparkan semua materinya. Jadi, jikalau dari kelompok kami ada salah-salah kata di saat memaparkan materi kami selaku kelompok 6 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sekian saja dari saya akan menutup meeting pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.